Siapa ulil amri itu? Kalau Allah dan Rasulnya ya sudah tahu semua. Yang masih keliru, masih bingung umat ini siapa ulil amri. Dari dahulu Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalafahu nabi, wa annahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa taksur. Dahulu pemimpin umat Islam itu nabi aja. Dari nabi Adam pemimpin umat Islam terhadap kelompok Nabi Adam itu. Ganti lagi nabi-nabi terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu ada 24 nabi itu. Kelompok-kelompok itu dipimpin oleh nabi terus. Jadi kalau mati pemimpinnya gak beres, dah tunggu aja datang pemimpin baru, ada nabi. Yang ke-25 Nabi Muhammad SAW menyatakan, setelah aku ini nggak ada lagi nabi yang menjadi pemimpin itu. Siapa itu? Nabi sudah mengatakan khalifah-khalifah. Data sejarah jelas. Khalifah-khalifah itulah pemimpin kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Mati nabi ganti nabi, mati khalifah ganti khalifah ila yaumil qiyamah. Itu mesti menjadi suatu acuan umat Islam untuk kesatuan mereka supaya umat Islam ini punya potensi yang bisa menyatukan kekuatan umat Islam menjadi satu uhuwah. Secara resmi orang Allah menetapkan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Itu hanya dalam sistem khilafah. Sistem lain nggak bisa. Paling-paling kalau dibuat sistem di karang-karang orang jadi perpecahan. Dengan macam-macam istilah yang di karang-karang. Kita tidak pakai karang-karang. Banyak orang sekarang identitas seperti kafir. Kalau orang kafir itu dia tidak baca Quran, dia tidak baca hadis. Cuman dia ngerti bahwa umat ini banyak. Dan pendapatnya berbeda-beda. Keinginannya berbeda-beda. Ilmunya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda. Tempat hidupnya, cuacanya berbeda-beda. Keinginannya berbeda-beda. Untuk itu kata orang kafir yang pintar itu, harus kita buat suatu aturan untuk kesatuan orang yang berbeda-beda ini supaya hidupnya bisa tentram. Maka musyawarahlah orang-orang kafir membuat satu aturan. Apa namanya? KUHP, apa namanya, terserah sama dia. Tapi berkumpullah para profesor, doktor mereka, cendekiawan mereka, pemuka-pemuka masyarakat mereka, kumpul. Mari kita buat undang-undang, aturan. Supaya kita bisa hidup tentram. Sebab kalau masing-masing keinginannya diterusin, wah berabe hidup ini. Kata kecerdasannya akal orang kafir. Tapi maklum orang kafir, dia tidak baca Quran hadis, dia nggak ngerti bahwa Quran hadis itu lengkap dengan segala macam aturannya. Dasar orang kafir. Maka kalau orang kafir baca Quran, dibaca-baca mana yang cocok-cocok dengan otak sempitnya dia itu diambil. Yang nggak cocok dibuang. Itulah kerjaan orang kafir. Mudah-mudahan orang muslimin tidak ikut orang kafir. Amin. Dahulu waktu kita dengar peristiwa sejarah kaum muslimin bubarnya kekhalifahan Turki Utsmani, itu dikenal sejarah, kafir tahu, muslim tahu. Bubar tahun 1924. Ribut kaum muslimin. Wah, kalau kita tidak punya khalifah bagaimana ini? Wah, musyawarah. 2 tahun kemudian tahun 1946 musyawarah di Mesir. Mari kita ganti khalifah ini. Bagaimana? Khalifah itu 3 hari aja. Nabi meninggal itu untuk khalifah itu cuma 2 hari 3 malam. Kalau kita berlambat-lambat berdosa, kita tidak boleh kosong pemimpin itu selama 3 hari lebih. Segera, wah dunia atau yang membuat seluruh dunia kumpul di Mesir. Ditunjuklah pemimpin Mesir. Bisa nggak jadi khalifah? Nggak berani mengumumkan khalifah. Diadakan lagi di India, diadakan lagi di Arab Saudi sampai akhirnya. Di Syria, di mana-mana kita ada catatan itu, ada puluhan kali umat Islam seluruh dunia kumpul untuk menunjuk seorang khalifah, itu enggak pernah jadi. Takut sama orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Saya pikir-pikir di Indonesia ini ya mayoritas kaum muslimin dunia. Apa lebih tidak tepat kita mulai khalifah itu di Indonesia? Jadi sudah dengan kumpul orang 2000 yang dikumpul para mujahid, banyak yang hadir di sini itu saya tahu. Tahun di Jogja, tahun 2000 mengumumkan kekhalifahan, marah orang banyak. Bukan senang, tapi mengumumkan pimpinan utama, pimpinan umum senang dengarnya itu. Kalau khalifah kaget. Ini umat Islam
Padahal yang datang itu para mujahid menolak. Saya bilang kalau semua orang di dunia ini kafir semuanya, saya sendiri beriman. Selesai. Pada umumnya umat Islam itu malah nyaci maki. Kalau ulil amrinya presiden dia senang. Padahal tidak pernah ada presiden Madinah itu. Khalifah bahkan presiden Madinah. Dia itu khalifah fil ardi, pusat kekhalifahannya di Madinah. Pusat pemerintahan Islam, bukan presiden Madinah. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Yang data rugi sendiri. Seandainya bisa dipaksa kita pentungin, tapi kalau tidak bisa dipaksa karena memang tidak ada kekuasaan, apa boleh buat, kita tinggalkan. Jadi datang kalau tentara ya datang, ya polisi ya datang ke kantor pusat tuh. Densus 88 ya datang. Kalau dari kecamatan mana anggaran dasarnya? Bapak Islam? Islam. Enggak malu Bapak nanya ini. Kenapa? Kalian organisasi kami berkewajiban supaya mana anggaran dasar rumah tangganya. Saya bilang ya ada. Tapi Bapak kewalahan bacanya berkali. Kok bisa begitu? Ya Quran 3 Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Hadis tebal-tebal tuh, hadis sahih itu ribuan. Di situ hidapatul muslimin. Ini ibadah. Jadi Bapak boleh senang, boleh tidak senang. Ini ibadah. Datang Densus 88. Apa kabar Densus 88? Serasa enggak kita hidup ini? Maksud Ustaz apa ini? Maksud kita kan hidup ini sementara, nanti kan mati. Oh pasti Pak Ustadz. Kalau mati senasib enggak masuk surga, masuk neraka? Pilihan dua. Masuk surga Pak Ustadz. Saya bilang ada syaratnya masuk surga. Densus 88 jangan melawan orang beriman. Bela orang beriman, Densus 88 insya Allah masuk surga. Tapi belum tentu, tapi insya Allah masuk surga. Tapi kalau melawan orang beriman, pasti terjun bebas ke neraka. Pilih yang mana? Allahu Akbar.